Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Fauzatani, NIM 190436. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas dari Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan 5 tentang manajemen data. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Gali, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah tersendiri atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Menurut saya, Big Data bukanlah masalah tersendiri karena Big Data sangat berharga bagi suatu perusahaan atau organisasi. Teknologi Big Data ini muncul dapat memecahkan suatu masalah serta dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah. Permasalahan keamanan digital yang merupakan masalah yang paling dikhawatirkan. Oleh karena itu, masalah yang sebenarnya adalah penggunaan kontrol dan keamanan data. Contohnya yaitu masalah pada keamanan data, adanya pencurian data atau peretasan data yang dilakukan oleh hacker yang di mana ia mencuri data pada target yang telah ditentukannya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi target tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Apakah implikasi dari memiliki data yang salah di data Anda, dan seberapa berharganya keputusan didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Jawabannya yaitu, kesalahan pada suatu data dapat berakibat menimbulkan masalah lainnya. Data yang salah dapat berdampak negatif pada perencanaan yang dilakukan perusahaan jika mereka menggunakan data tersebut sebagai acuan, di mana dengan adanya efek negatif tersebut, maka akan dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Misalnya, seorang pelanggan sudah melunasi tagihannya, tapi dalam sistem belum ada terdeteksi pelunasan tagihan tersebut. Hal itulah yang berdampak terhadap kurang percayanya pelanggan terhadap perusahaan, sehingga pelanggan tidak mau lagi berhubungan dengan perusahaan. Contoh lain, jika seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, bisnis tersebut mungkin kehilangan pelanggan karena mereka akan mencari tempat lain untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, dengan adanya informasi yang salah, yang berasal dari data yang salah dapat memperburuk bisnis, serta dapat terjadinya implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi, akan terjadinya diskriminasi dan penyalahgunaan sehingga akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa pengelolaan data master sangat penting di perusahaan yang memiliki sumber data yang banyak. Jawabannya itu, master data management adalah proses yang digunakan untuk mengelola, memusatkan, mengatur, dan mengategorikan, menyusun, serta memperkaya master data sesuai dengan aturan bisnis penjualan, pemasaran, dan strategi operasional perusahaan. Serta master data manajemen memberi perusahaan kemampuan untuk menyimpan, memelihara, dan menyinkronkan data yang konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk data master inti perusahaan. Manajemen data master memungkinkan perusahaan untuk memiliki semua datanya di suatu tempat, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses datanya daripada harus berjalan melalui berbagai sumber data untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, pengelolaan data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Selanjutnya, apa itu virtualisasi dan bagaimana itu membantu mendorong era Big Data? Virtualisasi adalah pembuatan sumber daya komputasi versi virtual seperti sistem operasi server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Data virtualisasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan manajemen
manajemen data yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil data tanpa memerlukan detail teknis dari data tersebut, seperti bagaimana data diformat atau lokasi secara fisik data berbeda. Dengan big data, data dapat divirtualisasikan sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan dapat menghilangkan keterbatasan fisik untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Ini telah membantu era big data karena sekarang memungkinkan untuk memvirtualisasikan data sehingga data dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Selanjutnya, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana itu membantu mendorong era big data? Komputasi terdistribusi adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga tampak seperti satu komputer bagi pemakai individual. Dalam ilmu komputer, komputasi terdistribusi mempelajari penggunaan koordinasi dari komputer yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Sistem terdistribusi membutuhkan perangkat lunak yang berbeda dengan sistem. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu dapat bekerja sama di seluruh wilayah geografis dan menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah mereka satu lingkungan komputasi tunggal. Selanjutnya, mengapa bisnis kaya data akan tetapi miskin data informasi? Karena sejumlah besar data dikumpulkan setiap hari, tetapi tidak ada cara yang jelas untuk memilih atau menganalisisnya. Ketika bisnis memiliki banyak data namun tidak digunakan untuk membuat keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi beban. Dengan demikian, banyak data yang dihasilkan perusahaan setiap harinya, namun perusahaan harus membutuhkan waktu untuk mengelola data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu apa itu data warehouse dan mengapa bisnis menerapkannya. Data warehouse sendiri merupakan database yang dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar serta dapat digunakan untuk tujuan analisis dan pelaporan bisnis. Selain itu, sistem ini juga dapat menyimpan daya historis dengan mengintegrasikan salinan data transaksi dari sumber yang berbeda. Sistem data warehouse memudahkan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Contohnya untuk menyimpan data, karyawan yang banyak, membuat report, dan lain-lain. Kumpulan data yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat secara keseluruhan. Serta bisnis menerapkan data warehouse karena memiliki nilai dari data warehouse itu sendiri, yakni menggabungkan informasi lebih khusus lagi, yaitu informasi strategis seluruh organisasi ke dalam satu repositori dengan sedemikian rupa, sehingga orang yang membutuhkan informasi dapat membuat keputusan dan melakukan analisis bisnis. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus. Tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini dan seberapa serius masalah itu. Yang pertama yaitu permasalahannya, Angkatan Udara Pers gagal mencatat hukuman di Biro Investigasi Federal atau FBI. Database Pusat Informasi Kejahatan Nasional atau NCIC yang digunakan oleh National Crime Information Center atau NCIC, di mana pada sistem pemeriksaan instan NICS untuk menandai pembelian senjata yang dilarang. Hal ini memungkinkan Kelly untuk lulus pemeriksaan latar belakang dan membeli senjata serta dapat mendukung Kelly untuk melakukan tragedi. Permasalahan yang kedua yaitu Angkatan Udara mengakui bahwa mereka tidak memberitahu otoritas federal tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ketiga, terjadinya kesenjangan besar dalam berbagai informasi antara militer dan Departemen Kehakiman yang telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran yang dapat memungkinkan mereka dilarang memiliki senjata untuk mendapatkan izin. Permasalahan keempat yaitu adanya pidana yang tidak lengkap atau sejarah yang hilang sehingga mempersulit untuk menentukan apakah seseorang harus dilarang memperoleh senjata
Namun, di sisi lain, GAO juga melaporkan bahwa antara tahun 2006 sampai 2015, bahwa antara tahun 2006 dan 2015, yaitu sekitar 6.700 petugas pemadam kebakaran melakukan kesalahan di transfer ke individu dengan catatan kekerasan dalam rumah tangga dan sangat berbahaya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang menyebabkan masalah ini? Jawabannya iya. Faktor manajemen dan organisasi dan teknologi yang menyebabkan masalah ini yaitu yang pertama itu faktor manajemen. Kelalaian Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memberitahu otoritas federal mengenai hukum kekerasan yang seharusnya bisa mencegah Kelly untuk tidak membeli senjata, serta layanan militer Amerika Serikat yang khusus pada sistem pemeriksaan latar belakang. Untuk faktor organisasinya yaitu adanya kesenjangan besar dalam berbagi informasi database antar pihak militer dan departemen. Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang dan penegakan hukum. Untuk faktor teknologinya yaitu adanya kesenjangan besar dalam database kriminal federal, beberapa negara bagian masih mengandalkan file kertas sehingga lebih memungkinkan mereka tidak tercatat dalam database elektronik federal. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS database? Dampak politiknya yaitu sistem pencatatan yang tidak lengkap di mana pemeriksaan senjata serta pemeriksaan latar belakang kriminal internasional saat ini dan program investigasi latar belakang keamanan nasional bergantung yang berdampak pada keadaan dan kualitas persetujuan dan proses putusan yang mengakibatkan kesalahan memberi orang akses ke senjata dan informasi keamanan nasional. Catatan yang tidak lengkap juga mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengolah ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data. Yang kedua itu dampak sosial. Timbulnya kegaduhan dalam masyarakat akibat tragedi yang terjadi, yang seharusnya dapat dihindari jika Angkatan Udara tidak salah catat terhadap dakwaan Kelly pada database NCIC FBI yang digunakan di NICS untuk menandai pembelian senjata ilegal, dan juga turunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.